Beyond Time, bab 636-637. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking pernah mengalami menyentuh hal ilahi sebelumnya dan memiliki sedikit pemahaman tentang hal ini. Pada saat itu, kilat menghilang dan kegelapan kembali menyelimuti, menutupi pusaran yang terbentuk oleh pewaris dan yang lainnya. Saat jeritan terdengar dari kejauhan, jelas bahwa pewaris dan saudara-saudaranya secara bertahap semakin menjauh. Kemanapun mereka lewat, semuanya ludes dibersihkan. Sang kapten menghela napas, menatap potongan-potongan kulit di tangannya, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Campuran emosi meluap dalam dirinya, lalu ia menoleh menatap Suking. King kecil, menurutmu mereka melakukan ini dengan niat jahat? Aku sudah mengajak mereka, tapi mereka bilang tidak bisa datang. Jadi, aku menggunakan lemakku sendiri untuk membuat lilin dan kulitku sendiri untuk membuat jimat. Tahukah kamu, betapa menyakitnya itu? Suking mengangguk dan menghibur. Kapten, simpanlah. Kurasa kita tidak akan membutuhkannya untuk sisa perjalanan. Lagi pula, jangan boros. Menyimpan apa yang bisa kita simpan mungkin akan berguna nanti. Mungkin Anda bisa memakainya kembali. Sang kapten mengerutkan kening dan menghela napas panjang. Dia menyimpan semua jimat kulit dan berjalan maju. Ngarai itu masih gelap gulita dan sekitarnya masih dingin. Namun, tidak ada bahaya. Ningyan dan Wu Jianwu menghela napas penuh emosi. Li Yufei juga menghela napas. Netherfairy tidak peduli dengan hal ini dan bahkan sangat gembira. Jika Chen Erniu tidak bahagia, dia akan bahagia. Karena merasa senang, dia terus memukul lentera itu. Begitu saja, 2 jam lagi berlalu dan semua orang tiba di ujung ngarai tanpa hambatan apapun. Saat mereka melangkah keluar dari langit yang terbalik, sebuah altar yang rusak tercermin di mata mereka. Altar ini pasti sangat besar ketika masih utuh. Hal ini karena pecahan-pecahannya semuanya berupa batu besar dan ada beberapa patung yang berdiri di sekitarnya. Patung-patung ini tingginya mencapai 100.000 kaki. Meskipun rusak dan tampak kuno, aura yang dipancarkannya tetap menakjubkan. Suking dan yang lainnya merasa seperti telah memasuki negeri para raksasa. Di sini, terasa kebencian yang sangat pekat dan aura jahat yang mewarnai sekitarnya, menyebabkan segala sesuatu yang terlihat terdistorsi dalam berbagai tingkatan. Hal itu memengaruhi langit, menyebabkan langit di sini berbeda dari yang dilihat Suking di perjalanan. Langit di sini bahkan lebih tinggi, seperti langit di balik langit. Di tengah kebencian yang meluas dan aura yang menakutkan, terbentuklah pusaran besar yang terus bergemuruh dan tak pernah berhenti berputar tanpa henti. Di dalam pusaran ini, angin, hujan, guntur, dan kilat, serta matahari, bulan, dan bintang-bintang, menyimpan hukum-hukum yang tak berujung, terus berubah dan meletus, menciptakan fluktuasi yang mengerikan. Itu sangat mengguncang jiwa. Suking memandang pusaran air megah di kejauhan dan hatinya bergejolak. Dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan dewa di dalam dirinya, bercampur dengan aura Dewi Merah. Ada juga kekuatan luar biasa yang sangat mendominasi. Seolah-olah dunia harus berlutut di hadapannya. Samar-samar, terdengar juga raungan dahsyat yang seolah berasal dari zaman kuno. Ditambah dengan suara yang memilukan dan tajam, hal itu menyebabkan seluruh tubuh Suking bersinar dengan cahaya darah. Sumber kekuatan ilahinya bergelombang dan cahaya pagi menyebar. Penahan racun berfluktuasi dan secara naluriah melawan. Namun, meskipun begitu, dia tetap memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Bahkan sang ahli waris pun mungkin tidak dapat dengan mudah memasuki pusaran ini. Ekspresi Suking tampak serius saat ia bergumam dalam hati. Jika ia sudah begitu terkejut, tak perlu lagi menyebutkan yang lain. Pada saat itu, ekspresi Ningyan, Wu Jianwu, dan Li Yufei berubah drastis. Mereka semua memuntahkan darah dan jiwa mereka terkoyak. Pada saat itu, aliran darah Ningyan juga terstimulasi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning, tetapi dia tetap tidak mampu melawan dan pingsan. Adapun Li Yufei, tubuhnya gemetar. Meskipun dia adalah kultivator Naschen Soul, di bawah pusaran ini, kultivator Naschen Soul tidak jauh lebih baik daripada Golden Core. Saat darah menyembur keluar,
dia terluka parah dan pingsan. Adapun Wu Jianwu, kultivasinya paling lemah tetapi ia memiliki banyak keturunan. Pada saat kritis ini, ia melambaikan tangannya dan memanggil sejumlah besar keturunannya. Mereka mengelilingi tubuhnya dan melepaskan kekuatan garis keturunan mereka untuk memperkuatnya. Meskipun ia juga batuk darah, ia tidak pingsan. Ekspresi Perineter juga tampak muram. Dia menatap pusaran di langit dan 5 tempat penyimpanan rahasia muncul di sekitarnya. Baru saat itulah dia merasa baik-baik saja. Kapten itu juga memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Namun, matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Napasnya terengah-engah saat dia menunjuk ke altar yang rusak di bawah pusaran dan tertawa terbahak-bahak. King kecil, kau lihat, ini tujuan kita. Inilah tempat di mana penguasa wilayah pemujaan bulan membunuh Dewi Merah sebelum dia menjadi dewa pada waktu itu. Sebelum Dewi Merah menjadi dewa, dia juga berada di alam penguasa. Menurut informasi yang saya kumpulkan di kehidupan saya sebelumnya, seharusnya ada platform pembunuh dewa di sini yang terbentuk dari gabungan kekuatan ilahi penguasa, yang mampu mengubah yang tak berwujud menjadi berwujud. Platform pembunuh dewa itulah yang memenggal kepala Dewi Merah, tetapi setelah itu, platform tersebut sangat dibenci oleh Dewi Merah dan runtuh, tubuh dan jiwanya musnah. Tapi tidak apa-apa. Mata sang kapten berbinar-binar dengan kegilaan yang semakin intens, suaranya menjadi semakin bersemangat. Ini tidak akan memengaruhi hal utama yang akan kita lakukan. Dan sekarang kita di sini, ada beberapa hal yang akhirnya bisa saya katakan sepenuhnya. Tidak perlu khawatir tentang konsekuensi karma, karena mengungkapkannya di luar akan membangkitkan Dewi Merah yang tertidur. Mata Su King berbinar saat menatap sang kapten. King kecil, tahukah kamu mengapa naskahku disebut pembunuh dewa? Karena kau akan menciptakan kembali adegan penguasa membunuh Dewi Merah di sini. Su King berbicara dengan tenang. Ia sudah lama menduga jawabannya. Namun, kapten tidak mengatakannya dengan jelas, jadi ia tidak menyelidiki lebih lanjut. Kapten itu tertawa. Benar sekali, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merestorasinya serealistis mungkin. Saya akan merekamnya dan melakukan beberapa pengeditan agar hasilnya sempurna. Setelah itu, aku akan menggunakan semua matahari buatan yang kumiliki dan menyiarkan adegan ini ke seluruh wilayah pemujaan bulan. Salah satu matahari buatan itu berada di gurun dan ada 2 lagi yang telah kulepaskan sebelum memasuki tempat ini. Sekarang mereka tergantung di langit di atas wilayah pemujaan bulan. Aku juga diam-diam telah membuat pengaturan untuk beberapa matahari lainnya. Saya akan bisa menyiarkannya setelah perekaman selesai. Pada saat itu, semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan akan dapat melihat segala sesuatu di langit dimanapun mereka berada. Suara sang kapten menyebar ke segala arah. Ditambah dengan gemuruh pusaran di langit, suara itu membentuk aura yang luar biasa. Saat ini, semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan diselimuti keputusasaan. Mereka membutuhkan harapan, mereka membutuhkan sumber gejolak. Konten yang kami rekam adalah harapan mereka dan sumber gejolak mereka. Ketika Su King mendengar ini, dia sepenuhnya mengerti dan berbicara. Karena adegan ini akan membuat mereka tahu bahwa bahkan para dewa pun bisa mati, dan tidak perlu bagi mereka untuk abadi. Benar sekali, ekspresi sang kapten tampak fanatik. Jelas sekali, dia telah memikirkan adegan ini sejak lama dan telah mempersiapkannya dengan matang. Sekarang, saat hal itu akan segera terjadi, dia benar-benar bersemangat. Kakak senior tertua, kau pasti punya lebih dari satu tujuan melakukan ini, kan? Su King termenung dan menatap sang kapten. Adikku, kau paling mengerti aku. Haha, aku punya 3 motif melakukan ini. Pertama-tama, aku ingin membangkitkan semangat bertarung semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan. Akan terlalu sulit untuk menelan Dewi Merah hanya dengan kekuatan kita. Karena itu, kita perlu meminjam kekuatan semua makhluk hidup dan menciptakan percikan api yang membakar dataran. Kedua, hanya dengan mencapai tujuan pertama saya dapat mengumpulkan kekuatan keinginan dari semua makhluk hidup di sumber siaran, yaitu di sini. Kekuatan keinginan ini memiliki kegunaan yang signifikan, dan Anda akan mengetahuinya nanti. Adapun motif ketiga, ketika semua makhluk hidup mengingat adegan ini, sebuah benih akan ditanam di hati mereka. Fakta bahwa Dewi Merah pernah terbunuh adalah adegan yang paling dibenci oleh Dewi Merah. King kecil, kau pernah menyentuh kekuatan ilahi sebelumnya,
jadi kau seharusnya memahami hubungan antara sifat manusia dan kekuatan ilahi. Kau juga seharusnya tahu mengapa Dewi Merah lapar. Itu karena Dewi Merah tidak sempurna. Sang kapten menjilat bibirnya dan menatap Su Qing. Kegilaan di matanya kini sangat intens. Bahkan, sebuah wajah muncul di pupil matanya. Orang bisa samar-samar merasakan rasa lapar yang tak terkendali muncul dari tubuh sang kapten. Su Qing mengangguk dan berbicara dengan tenang. Aku telah merasakannya dan menduga bahwa Dewi Merah mungkin telah mencapai keseimbangan tertentu. Namun, pada akhirnya, dia memang tidak sempurna. Jika kemanusiaannya benar-benar terhapus, dia tidak akan merasakan rasa lapar lagi. Sang kapten tersenyum. Senyum ini agak menyeramkan, dan bahkan hati Perineter pun bergetar. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memecah keseimbangan ini. Aku akan menggunakan teknik tarian pengorbanan untuk mengirimkan rekaman ini ke dalam kesadarannya ketika Dewi Merah tiba tidak lama lagi. Aku akan menggunakan kenangan-kenangan yang paling dibencinya untuk membangkitkan kemanusiaannya. Lagi pula, emosi juga merupakan manifestasi dari sifat manusia. Menggunakan ini sebagai titik tumpu untuk melemparkan sifat manusia dan keilahiannya ke dalam kekacauan total. Pada saat itu, Dewi Merah akan menjadi gila dan keseimbangannya akan hancur. Dia akan memiliki kelemahan, dan ini hanyalah salah satu dari banyak metode yang kumiliki. Setelah semua langkah selesai, Dewi Merah mungkin benar-benar akan terbunuh lagi. Bagaimana, Qing kecil? Apakah aku, kakak tertuamu, sangat hebat? Tanya sang kapten dengan bangga. Su Qing benar-benar yakin. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Melihat ini, sang kapten menjadi semakin senang dan tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah mendekati Ningyan, mengangkat tangannya, dan dengan bunyi tamparan keras, Ningyan dan Li Yufei memuntahkan darah, perlahan-lahan terbangun dari pingsan. Ning kecil, ini naskahmu. Aku beri kau 15 menit. Ingat semuanya. Karakter yang akan kau perankan adalah penguasa wilayah pemujaan bulan. Ketika Ningyan mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Adapun Wu Jianwu, ia merasa cemas. Ia buru-buru menyingkirkan para keturunan di depannya dan menatap kapten dengan penuh harap. Sang kapten melambaikan tangannya dan sebuah lembaran giok melesat langsung ke arah Wu Jianwu. Jian kecil, kau adikku yang baik. Bagaimana mungkin aku tidak tahu mimpimu? Aku akan mewujudkannya hari ini. Kau akan bermain, sang penguasa kuno alam bawah mistik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wu Jianwu sangat gembira. Ini adalah cita-cita seumur hidupnya. Sekalipun ia tidak dapat mewujudkannya dalam kenyataan, mampu mewujudkannya dalam akting memiliki makna yang luar biasa baginya. Terutama memikirkan banyaknya penonton, Wu Jianwu merasakan kegembiraan yang mendalam di hatinya. Sang kapten menepuk bahu Wu Jianwu dan memberinya tatapan yang menyemangati sebelum beralih menatap Perineter. Kakak Perineter, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kau setuju untuk memerankan Dewi Merah. Mata Perineter dipenuhi kebencian saat dia mendengus dingin. Berikan padaku. Sang kapten buru-buru menyerahkan selembar kertas giok kepada Perineter dengan hormat. Setelah itu, dia menatap Su Qing dan berkedip sebelum tersenyum. Qing kecil, peranmu cukup unik. Kau tidak memerankan seseorang, melainkan darah, menggunakan wewenangmu, menggambarkan darah yang menyembur keluar saat Ibu Merah dipenggal kepalanya tidak bisa lebih realistis lagi. Su Qing tampak tanpa ekspresi saat menatap kapten itu. Sang kapten terbatuk. Namun, karena kau adikku, aku akan menambahkan karakter lain untukmu. Bagaimana kalau pejabat ilahi dari platform pembunuh dewa? Mendengar ucapan sang kapten, Wu Jianwu mengangkat kepalanya, merasa sangat puas di dalam hatinya. Setelah menerima peran ini, ia merasakan rasa superioritas yang belum pernah terjadi sebelumnya, bisiknya pada diri sendiri. Erniu bermain-main dengan tangan kotor, tetapi di dalam 5 kebajikan, selalu ada hati yang baik. Dia tidak membacanya, tetapi itu jelas terlihat dari ekspresinya. Ketika sang kapten melihat ini, dia tersenyum kagum. Melihat bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing, Linger pun merangkak keluar dari kerah Su Qing dan menatap kapten, mengeluarkan suara penuh harap. Kakak Erniu, bagaimana denganku? Kau, pendamping Dao kecil dari pejabat ilahi. Sang kapten segera berbicara. Linger langsung merasa senang dan sangat puas. Dan kau, Li kecil, kau akan mengikuti Ning kecil.
Peranmu adalah Kasim yang membacakan dekrit penguasa kuno. Li Yufei tidak memiliki persyaratan khusus untuk peran yang akan dimainkannya. Terutama melihat Su Qing mengambil peran sebagai pemeran pendukung, dia tidak berani banyak bicara dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Bagaimana denganmu? Ekspresi Su Qing tenang saat dia bertanya. Aku, aku sudah tua sekarang. Aku tidak akan berada di sorotan. Kesempatan untuk berada di sorotan ini adalah untuk kalian para pemuda. Kalian para pemuda adalah penopang masa depan. Aku akan dengan tenang memberikan pelayanan yang baik dan menjadi figur di balik layar. Sang kapten memasang ekspresi tenang dan menyerahkan lembaran giok yang berisi naskah tersebut kepada semua orang. Di antara mereka, Wu Jianwu adalah yang paling teliti, berulang kali menghafal dan menghayati emosi. Adapun Ning Yan, dia tampak tertarik pada alur cerita, meskipun tidak sesetia Wu Jianwu, namun tetap cukup baik. Namun, Netherfairy hanya melirik dan mencibir sebelum melanjutkan menamparkan lentera berkulit manusia itu. Tidak diketahui apakah itu karena dia melepaskan niat membunuh di dalam hatinya atau karena lentera dari kulit manusia itu terasa nyaman saat disentuh, tetapi dia merasa bahwa perilaku ini cukup nyaman. Sang kapten tidak peduli dengan tindakan Netherfairy. Ia memandang tim kecil yang telah ia persiapkan dengan puas. Ia merasa bersemangat sekaligus menantikan pertunjukan tersebut. Bacalah dengan saksama. Saat waktunya tiba, semua makhluk hidup di seluruh wilayah pemujaan bulan akan melihatmu. Aku masih harus merias wajahmu sebentar lagi. Selain itu, pakaian kuno telah disiapkan di bawah naungan saudari peri Nether. Wu Jianwu mengangguk dengan penuh semangat dan Ning Yan menjadi semakin serius. Hanya ekspresi Su Qing yang tetap sama. Naskahnya sangat sederhana, tidak ada dialog dan pada dasarnya tidak ada isi. Dia hanya perlu mengeluarkan darah saat Dewi Merah dipenggal kepalanya. Lagi pula, karakter pertama yang diperankan Su Qing adalah karakter berdarah dingin. Adapun peran pejabat ilahi di platform pembunuh dewa, ia juga tidak memiliki dialog. Yang perlu dia lakukan hanyalah menebas dengan pedangnya. Meskipun ia disebut sebagai pejabat ilahi, sebenarnya ia adalah seorang algojo. Oleh karena itu, perhatian Su Qing lebih tertuju pada altar yang rusak di sini. Aura kuno di tempat ini sangat kental dan jejak pelapukan dapat terlihat di mana-mana. Hal ini mengingatkan Su Qing pada kuil pedang langit ekstrim, di mana perubahannya juga sangat besar dan mendalam. Aku bertanya-tanya apakah tempat ini memungkinkan seseorang untuk memahaminya. Pikiran Su Qing melayang. Agar semua orang lebih memahami peran mereka, sebagai pemimpin pertunjukan ini, Kapten merasa perlu memberikan penjelasan yang baik sehingga semua orang dapat lebih menghayati peran mereka. Oleh karena itu, dia terbatuk dan berjalan maju. Dia melompat ke atas bongkahan batu besar dan melihat ke bawah. Setiap orang, kita akan memerankan 2 adegan kali ini. Kalian juga sudah melihat naskahnya. Kalian seharusnya mengerti tugas kalian. Babak pertama berjudul, Kekacauan Sang Iblis Wanita Kuno. Emosi sang kapten teraduk dan suaranya menggema. Su Qing tidak peduli. Dia menatap bebatuan yang hancur di altar dan diam-diam merasakannya, merasakan kekunoan waktu. Pada saat ini, suara kapten seolah melayang menembus waktu. Kisah ini terutama berfokus pada Dewi Merah sebelum ia menjadi dewa, sombong, tirani, dan menyebabkan kekacauan di seluruh Wanggu. Pada akhirnya, penguasa, yang tidak senang dengan tindakannya, turun tangan dan menundukkannya. Tentu saja, perlu ada narasi di sini. Saat adegan berlangsung, penguasa muncul di antara langit dan bumi. Latar belakangnya dihiasi dengan matahari, bulan, bintang, angin, hujan, guntur, dan kilat, berbagai teknik ilahi yang membentuk rangkaian warna yang memukau. Ini pasti akan terlihat sangat indah. Aku akan mengurus bagian ini. Saat berbicara, sang kapten tampak berseri-seri gembira. Jelas sekali, dia telah masuk ke dalam perannya terlebih dahulu. Dalam benak Su Qing, sebuah gambaran samar mulai terbentuk seiring dengan kata-kata tersebut. Lalu, dalam lingkungan seperti itu, tekankan dominasi dan keagungan penguasa. Di bawah langit, dia menuduh Dewi Merah melakukan 9 kejahatan. Dewi Merah tua, yang angkuh dan menjijikkan, bahkan mencoba melahap penguasa. Sebagai balasannya, penguasa melayangkan serangan telapak tangan, melukai Dewi Merah tua dengan parah dan menangkapnya hidup-hidup. Di sini, kita perlu menampilkan aura tak terkalahkan dari sang penguasa. Ning Yan,
pastikan untuk memahami perasaan sang penguasa. Dia adalah sosok luar biasa yang merupakan seorang raja. Untuk itu, cobalah mengingat beberapa tokoh terkemuka yang pernah kamu temui. Aku percaya padamu, kamu pasti bisa melakukannya. Sang kapten menatap Ning Yan dengan penuh semangat. Ning Yan teringat ayahnya dan mengangguk. Sedangkan untuk kakak perempuan Peri Nether, sang kapten menatap Peri Nether. Peri Nether menatap dengan dingin. Sang kapten tersenyum dan suaranya menjadi lembut. Saudari Peri Nether, aku tidak perlu banyak bicara tentangmu. Namun, berperan sebagai Dewi Merah mungkin agak sulit bagimu. Lagi pula, Dewi Merah itu jahat. Itu sifatnya, tapi bukan sifatmu. Saudari Peri Nether, kau memiliki sifat yang baik, jadi aku merasa bahwa selama kau bertindak melawan sifat alamimu, kau pasti akan menampilkan warna-warna unik dalam peran ini. Peri Nether mencibir. Sang kapten berkedip dan melanjutkan berbicara. Lalu, ada babak kedua, yang juga merupakan klimaks dari film kami. Setelah Dewi Merah ditangkap hidup-hidup oleh penguasa, dia dibawa ke sini. Betapapun dia berjuang, itu sia-sia dan dia ditindas dengan kejam. Pada titik ini, kita membutuhkan beberapa mantra untuk meningkatkan suasana, perubahan warna langit dan bumi, angin kencang, dan gema-gemuruh dari segala arah, menciptakan tontonan yang luar biasa. Dalam suasana ini, adegan tersebut menggambarkan Dewi Merah yang dipaksa berlutut di hadapan penguasa. Sang penguasa membungkuk ke langit, dengan hormat memohon audiensi dengan penguasa mistik kuno Nether. Proyeksi penguasa mistik kuno Nether tiba, dan Kasim membacakan titah suci. Sekali lagi, berbagai suasana untuk meningkatkan latar. Kapten itu menjelaskan dengan segenap kemampuannya. Jelas sekali, dia telah merencanakan skenario itu dengan sangat matang. Pada saat dia berbicara dengan fasih, tubuh Su King bergetar. Saat pemandangan dalam benaknya tergambar, ia samar-samar dapat merasakan angin di sini, bertiup membawa gumaman-gumaman kuno. Su King tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang terjadi. Hanya suara kapten yang terus bergema. Setelah itu, penguasa itu menjawab dan mengangkat tangannya. Su King, sebagai pejabat suci dari platform pembunuh dewa, kau harus mengangkat pedangmu dan menebas. Namun, Anda harus berhati-hati. Darah yang Anda perankan haruslah darah alami saat dikeluarkan. Meskipun ini sedikit berbeda dari alur cerita aslinya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mensimulasikan kekuatan ilahi penguasa. Kekuatan semacam itu yang menggunakan langit sebagai pedang, tanah sebagai landasan, dan matahari serta bulan sebagai penghubung terlalu dahsyat, jadi kita harus puas dengan ini. Sang kapten merasa menyesal. Ia juga ingin menampilkan seni ilahi penguasa, yang akan jauh lebih mengagumkan. Namun, sayangnya ini adalah kekuatan ilahi penguasa. Jika levelnya belum tercapai, akan sulit untuk menampilkannya dengan sempurna. Seandainya saja ahli waris dan yang lainnya bersedia membantu. Sang kapten mengamati sekeliling, tetapi tidak melihat sosok para pria dan wanita tua itu. Karena itu, ia hanya bisa menekan pikirannya dan menatap Peri Nether. Saudari Peri Nether, ingatlah untuk menunjukkan kebencian yang mendalam saat kau dipenggal nanti. Ini, aku hanya perlu melihat wajahmu, dan kebencianku akan mencapai puncaknya. Peri Nether menatap tajam kapten itu, menyela ucapannya dengan dingin. Sang kapten berkedip dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan menatap Wu Jianwu. Jian-Jian kecil, jadilah dirimu sendiri. King kecil, apa yang kau lakukan? Sang kapten memandang Su King dengan heran dan menyadari bahwa dia tampaknya mengerti. Karena itu, dia terkejut dan dengan lembut mengingatkannya. King kecil, kau tidak bisa memahami apapun di sini. Su King mengangguk. Sang kapten penasaran dan bertanya, apakah kamu memahami sesuatu? Aku mendengar gumaman kecil. Su King mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Sang kapten terkejut. Jantungnya berdebar kencang saat ia berpikir dalam hati, kemampuan pemahaman macam apa ini? Lalu ia terbatuk. Lalu, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, sang kapten tidak lagi mengganggu Su King. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya, matanya menunjukkan antisipasi saat dia berbicara dengan lantang. Semuanya, ambil posisi masing-masing. Latihan untuk pementasan, membunuh dewa, dimulai untuk pertama kalinya. Wu Jianwu langsung masuk ke dalam perannya dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya.
Li Yufei dengan cepat berlari mendekat dan berakting bersamanya. Ning Yan, yang berada di samping mereka, terbang ke langit dan menundukkan kepalanya untuk menatap peri neter. Ia mengingat kata-kata dan tindakan ayahnya dalam benaknya. Ekspresinya perlahan menjadi bermartabat dan aura agung mulai terpancar darinya. Iblis perempuan, peri neter mengangkat kepalanya dan menatap Ning Yan dengan dingin. Aura Ning Yan yang baru saja meninggi runtuh di bawah tatapan ini. Berhenti, sang kapten merasa cemas. Ning kecil, emosimu tidak stabil. Lagi, latihan terus berlanjut dan semua orang bekerja sangat keras. Namun, banyak masalah terjadi di pihak Ning Yan. Pada akhirnya, kapten tidak punya pilihan selain meminta Su Qing untuk menggantikannya. Su Qing berjalan keluar tanpa ekspresi setelah memahami situasinya. Dia berdiri di langit dan menundukkan kepalanya untuk menatap peri neter. Di bawah tatapannya, peri neter benar-benar mengerutkan kening. Secercah keseriusan muncul di matanya dan dia merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ning Yan mengikuti dari samping dan mengamati perubahan ekspresi Su Qing. Aktingnya akhirnya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Saat sang kapten melihat semua ini, ia tak kuasa menahan emosi. Sebenarnya, ini bukanlah naskah lengkapnya. Dalam versinya, awalnya ada unsur cinta dan benci, dengan beberapa alur cerita yang emosional. Namun, ketika ia memikirkan bagaimana pewaris dan para tetua lainnya ada di sini dan melihatnya mengarang cerita tentang ayah mereka, sang kapten khawatir bahwa ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pengambilan gambar. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah. Pada saat itu, melihat Ning Yan masih kurang bersemangat, sang kapten keluar dan hendak berbicara. Namun, pada saat itu, dengusan dingin terdengar dari langit dan merasuki pikiran semua orang, menyebabkan jiwa mereka gemetar. Kekacauan macam apa yang kalian buat? Saat suara itu bergema, sosok pewaris dan yang lainnya muncul di langit. Nenek lima tampak tanpa ekspresi, sementara Putri Mingmei mengerutkan kening. Kakek ke-8, yang berada di samping, menyilangkan tangannya dan mencibir Chen Erniu. Su Qing menundukkan kepalanya dan membungkuk ke langit. Kakek kapten itu buru-buru menunjukkan ekspresi menjilat. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, suara pewaris itu terdengar penuh martabat. Aktingmu sama sekali salah. Su Qing, kau tidak perlu bertindak sebagai kerabat atau pejabat suci. Pergilah dan duduklah di atas batu besar yang hancur di altar dan pahami niat membunuh yang tersisa di platform pembunuh dewa ini. Ini akan sangat membantu kultivasimu. Jika kau dapat memahami sedikit saja niat membunuh dari platform pembunuh dewa di sini, kau akan memperoleh keberuntungan besar. Tentu saja, semuanya akan bergantung pada kemampuan pemahaman Anda. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan bergantung pada diri Anda sendiri. Ketika Su Qing mendengar ini, kilatan aneh muncul di matanya. Dia menundukkan kepala dan mengangguk sebelum langsung menuju altar di depannya. Dia sudah lama ingin pergi ke sana dan memahaminya. Pada saat itu, dia dengan cepat mendekat dan duduk bersila di antara reruntuhan. Kemudian dia menutup matanya dan mulai merasakan aura di tempat ini. Sedangkan untukmu, kau bisa bertindak sebagai pejabat ilahi. Bukankah biasanya kau menjaga apoteker? Lanjutkan saja peranmu. Sang pewaris menunjuk ke arah kapten. Kapten itu menundukkan kepalanya. Ia enggan, tetapi ia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Ia buru-buru berlari dan menggantikan tempat Su Qing. Kalian lanjutkan saja, nanti saya akan menyesuaikannya untuk kalian. Saat sang pewaris berbicara, ia mendarat dan duduk di samping Putri Mingmei dan yang lainnya. Di bawah tatapan mereka, semua orang gemetar ketakutan dan mulai berlatih. Kali ini, orang yang menyerukan penghentian bukanlah lagi kapten, melainkan pewaris tahta. Di bawah arahannya, naskah dan dialog asli disesuaikan. Secara bertahap, semua orang masuk ke dalam peran dan perlahan-lahan merekonstruksi adegan-adegan dalam ingatan sang ahli waris. Adapun detail-detail tambahan tersebut, itu masih lebih realistis daripada yang dilakukan oleh sang kapten. Saat mereka menyaksikan, mata sang pewaris, Putri Mingmei, dan ketiga orang lainnya menunjukkan kenangan. Hanya Su Qing yang berhenti berakting. Dia duduk bersila di atas altar yang hancur dan diam-diam merasakan aura di tempat ini. Seiring waktu berlalu, Su Qing samar-samar bisa merasakan angin yang datang dari kehampaan. Angin itu menerpa tubuhnya dan mendarat di hatinya, menciptakan gelombang riak.